Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon beradu argumen dengan staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Yustinus Prastowo terkait utang pemerintah di tengah virus corona. Perang opini tersebut bermula dari utas dari Twitter Fadlizon yang menyinggung soal utang pemerintah yang dinilai sudah melampaui batas aman. Hati-hati, utang kita sudah melampaui batas aman, tulis Fadlizon dikutip dari akun Twitter pribadinya @Fadlizon Selasa 14 April 2020. Dalam utas tersebut, ia mengatakan seharusnya pemerintah tidak berbangga diri dengan penerbitan utang global berdominasi dolar Amerika Serikat sebesar 4,3 miliar US dollar atau setara dengan 68,8 triliun rupiah. Ia menilai para pejabat publik seharusnya memperbesar rasa malu lantaran utang membengkak. Kenyataan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan sovereign bond di tengah pandemi COVID-19 sama sekali tidak menunjukkan kehebatan, malah sebaliknya menunjukkan betapa ringkihnya perekonomian kita, ujarnya. Ia melanjutkan, pemerintah membutuhkan utang sebesar 741,84 triliun rupiah untuk kebutuhan pembiayaan tahun ini dengan perhitungan sebelum terjadi pandemi. Rinciannya, utang baru 351,9 triliun rupiah untuk menutupi defisit dan melunasi utang jauh tempo sebesar 389,98 triliun rupiah. Dengan nilai utang tersebut, ia memperkirakan rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di kisaran 36% hingga 38% akhir tahun. Dengan asumsi inflasi di bawah 5% dan PDB di kisaran 16.300 triliun rupiah. Selain itu, jangan bohongi rakyat seolah-olah rasio utang kita masih aman. Pemerintah selalu berdalih rasio utang kita terhadap PDB tetap aman karena masih di bawah 60%, ujarnya. Fadli juga mempertanyakan, benarkah batas rasio utang terhadap PDB 60% masih benar untuk dijadikan patokan batas aman bagi perekonomian Indonesia? Ia mengutip pendapat ekonom sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menyatakan batas aman rasio utang yang tepat saat ini adalah 22% dari PDB, bukan 60%. Alasannya, rasio aman yang digunakan dalam Undang-Undang Keuangan Negara mengacu kepada 2 kali rasio pajak negara. Sementara itu, rasio pajak negara rata-rata 30%. Jadi, jikalau kita mengacu pada rasio pajak selama pemerintahan Presiden Jokowi yang dalam 5 tahun terakhir hanya limit 11%, maka batas aman utang kita seharusnya 22% PDB, katanya. Dalam opini tersebut, ia beranggapan bahwa utang Indonesia sudah melanggar batas aman. Per Februari lalu, utang pemerintah sudah mencapai 4.948,2 triliun rupiah atau setara dengan 30,82% PDB. Rasio ini bahkan jauh di atas rasio utang sebelum krisis 1997 dan 1998. Saya khawatir krisis kesehatan akibat corona ini akan dijadikan dalih oleh pemerintah untuk mengeruk utang sebesar-besarnya untuk menutupi compang-campingnya keuangan negara. Jadi bukan untuk mengatasi krisis yang sedang dihadapi rakyat itu sendiri. Ini baru satu kekhawatiran, imbuhnya. Sedangkan Yustinus memberikan tanggapan kepada komentar Fadli dalam sebuah utas Twitter melalui akun Twitter pribadinya @Prastowo. Yustinus menegaskan, patokan rasio utang yang aman tetap mengacu kepada Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi, patokan itu undang-undang, itu hukum positif yang berlaku. Konsekuensinya melanggar atau tidak tentu patokannya undang-undang, bukan sabda @Fadlizon sepintar apapun. Faktanya, utang kita masih di 30%, jauh di bawah 60%. Defisit terjaga di 2,2%, juga di bawah 3%. Sampai di sini jelas ya, tulis pria yang sebelumnya dikenal sebagai pengamat perpajakan ini. Menurutnya,
Jika batas aman rasio utang terhadap PDB mengacu pada 2 kali tax ratio di masing-masing negara, maka sulit mendapatkan negara di Asia yang tingkat rasio utang terhadap PDB benar-benar aman. Sebagai pembanding, tax rasio Malaysia sebesar 12,03%, sedangkan rasio utang terhadap PDB Malaysia 55,1%. Jika mengacu perhitungan 2 kali tax rasio, maka seharusnya batas aman rasio utang Malaysia sebesar 24,06%. Dalam akun Twitternya, ia pertama kali menuliskan, "Selamat malam teman-teman. Sesuai yang saya sampaikan kemarin, saya ingin mengajak Bung Fadlizon berdiskusi tentang utang. Saya yakin ini akan menjadi diskusi yang mencerahkan dan bermanfaat buat publik," tulis Justinus dalam akun Twitternya menanggapi Twitter dari Fadlizon. Lalu, rasio utang Singapura tercatat tembus 112,9% terhadap PDB. Padahal seharusnya hanya 26,94% jika mengacu perhitungan 2 kali tax rasio sebesar 13,57%. Berikutnya, tax rasio Thailand sebesar 14,97%, sehingga rasio utang terhadap PDB seharusnya 29,94%. Namun, rasio utang Thailand tercatat sebesar 41,9%. Kemudian, tax rasio Afrika Selatan sebesar 26,9%, sehingga batas aman rasio utangnya sebesar 53,8%. Namun, tax rasio utang Afrika tercatat sebesar 57,8%. Hebatnya, Indonesia justru yang terbaik karena di bawah negara lain, baik ASEAN maupun Afrika Selatan dan Brazil, ujarnya. Justinus juga memaparkan data bahwa rasio utang terhadap PDB melebihi 2 kali lipat tax rasio pada semua kepemimpinan presiden. Sejak era Pak Harto, Presiden Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, dan Pak Jokowi semua melebihi 2 kali lipat tax rasio. Jadi sampai di sini menepuk air di dulang terpecik muka sendiri, ujarnya. Ia membantah jika rumus standar batas aman rasio utang adalah 2 kali tax rasio itu digunakan oleh negara-negara anggota OECD. Meski demikian, ia mencoba tetap menguji klaim Fadlizon yang diambil dari pendapat Rizal Ramli tersebut. Berdasarkan perhitungannya, rasio pajak Perancis sebesar 46,1%, sehingga rasio utang terhadap PDB Perancis seharusnya sebesar 92,2%. Namun, rasio utang terhadap PDB Perancis tercatat 99,20%. Kemudian, tax rasio Amerika Serikat sebesar 24,3%, sehingga rasio utang terhadap PDB Amerika Serikat seharusnya 48,6%. Akan tetapi, rasio utang terhadap PDB Amerika Serikat jauh lebih tinggi, yakni 106,70%. Hal serupa juga terjadi di Italia. Tax rasio Italia sebesar 42,1%, sehingga rasio utang terhadap PDB Italia seharusnya sebesar 84,2%. Namun, rasio utang terhadap PDB Italia tercatat 133,40%. Dari angka tersebut, ia menyatakan bahwa banyak negara OECD yang juga tidak lolos apabila batas aman rasio utang terhadap PDB dihitung berdasarkan 2 kali tax rasio. Saya telah mematahkan tudingan Bung Fadlizon dengan membuktikan patokan OECD itu tak ada. Dan kalaupun dianggap ada, semua rezim di Indonesia juga banyak negara tak lolos. Nah, sekarang kita bahas postur utang kita biar kita bisa bersyukur jadi orang Indonesia. Waspada harus, pesimis ojo, katanya. Kendati demikian, ia tak menampik pemerintah perlu memperbaiki rasio pajak Indonesia yang terjebak di kisaran 11% selama beberapa tahun terakhir. Sebab, rasio pajak mencerminkan kemampuan negara melunasi utang. Menurut dia, pertumbuhan rasio pajak yang cenderung stagnan disebabkan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada harga komoditas. Kita mesti balik siklus ini supaya pajak sustain, ujarnya.